Silakan. Oke, baik. Untuk latar belakangnya, ya, eskavator merupakan alat berat yang terdiri dari arem, boom, dan bucket yang kemudian digerakkan oleh tenaga hidrolik yang dimotori dengan menggunakan mesin diesel yang berada di atas undercarriage atau di dalam besi track shoe. Eskavator merupakan jenis alat berat yang paling serbaguna sebab menghandle berbagai macam pekerjaan sesuai dengan namanya, yaitu ekskavasi atau menggali. Alat berat eskavator ini mempunyai fungsi utama, yaitu pekerjaan penggalian. Tapi bukan itu saja, tapi juga melakukan pekerjaan konstruksi seperti loading, kemudian sloping, breaker, dan sebagainya. Di Hexindo sendiri, sales marketing bertugas meningkatkan pertumbuhan pendapatan dengan mencapai target penjualan yang telah ditetapkan, sehingga sales marketing berlomba-lomba memasarkan produknya. Juga sales marketing perlu memikirkan cara untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk berdasarkan kriteria yang diinginkan oleh customer atau konsumen tersebut. Maka diharapkan penjualannya bisa meningkat dalam setiap bulannya. Adanya sistem berbasis komputer diperlukan oleh sales marketing untuk mengatasi kebingungan dan keraguan konsumen dalam memilih model elevator sesuai yang diinginkan. Nah, Hexindo sendiri merupakan dealer alat berat Hitachi dan Bell yang ada di Indonesia. Salah satu cabangnya berada di Kota Jayapura, yaitu di Jalan Raya Sentani, Padang Bulan. Sistem penjualan alat berat dilakukan oleh sales marketing. Ya, penjualan eskavator pada konsumen ya memperhatikan beberapa faktor penilaian. Misalkan ya harga, kemudian kapasitas produksi, dan juga kapasitas mesin. Bidang marketing yang ada di Hexindo Jayapura mengalami kesulitan ketika menawarkan produknya pada konsumen, yaitu ketika konsumen kebingungan dalam memilih harga, kemudian kapasitas produksi, kapasitas mesin yang akan dibelinya. Selama ini penjualan dilakukan oleh sales marketing adalah dengan mengunjungi konsumen dan memberikan brosur alat berat. Padahal konsumen tidak memiliki banyak waktu untuk mempelajari brosur yang ditawarkan, sehingga sales dan konsumen membutuhkan intensitas waktu yang tidak sedikit. Ya, padahal dari perusahaan sendiri, setiap sales marketing itu dibebankan perusahaan untuk menemui minimal 3 konsumen. Weighted product yaitu merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah multi attribute decision making. Ya, WP adalah suatu metode yang menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan pokok yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan normalisasi. Kemudian rencana kerja, lokasi dan objek penelitian. Lokasi penelitian berada di Hexindo Jayapura, Jalan Raya Sentani, nomor 92, Padang Bulan. Objek penelitiannya adalah pembelian model eskavator. Rencana penelitian dilakukan selama 4 bulan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh sales marketing Hexindo Jayapura serta pengumpulan data-data eskavator yang dapat digunakan untuk membangun sistem pendukung perusahaan. Menggunakan metode weight product. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah sistem development life cycle SDLC dengan pendekatan model waterfall. Adapun tahapannya yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan mengenai kebutuhan user. Analisis kebutuhan perangkat keras pada sistem ini yaitu laptop dengan spesifikasi berikut: proses Intel Core i5, RAM DDR3 4 GB, kemudian kebutuhan perangkat lunak untuk membuat kebutuhan sistem yaitu Windows 10, SAM, kemudian Visual 2013 menggunakan bahasa pemrograman PHP, web browsernya Google Chrome, dan
database-nya MySQL. Desain sistem, tahapan selanjutnya yaitu mendesain sistem. Tahap ini adalah memberikan gambaran tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Dokumentasi yang dihasilkan dari tahap desain ini antara lain perancangan data flow diagram, diagram konteks, dan perancangan interface. Kemudian yang ketiga pengkodean. Penulisan pengkodean program menggunakan tahap penerjemahan sistem yang telah dibuat dalam bentuk perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP dan database MySQL. Testing, metode yang digunakan untuk pengujian adalah metode black box testing. Jadwal penelitian yang untuk kegiatan pengumpulan dan analisis data yaitu minggu pertama sampai minggu keempat bulan November 2020. Kemudian proposal dari minggu keempat sampai minggu kedua bulan Desember. Kemudian selanjutnya ujian proposal minggu ketiga Desember, kemudian proposal di minggu ketiga dan empat, sampai di Januari. Kemudian dan implementasi sistem di minggu keempat Januari dan Februari 2021, minggu 1 sampai 3. Kemudian pengujian program di minggu keempat Februari. Kemudian ujian hasil di minggu pertama Maret 2021, ujian tutup TA di minggu kedua, dan revisi TA di minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, analisis kelayakannya adalah yaitu Dani Irawan melakukan pemilihan ekskavator kelas 90 ton untuk usaha pertambangan situ Galensi melalui penerapan metode AHP. Proses pemilihan ekskavator dalam usaha pertambangan pasir batu Galensi merupakan proses penting, ya, karena proses ini usaha pertambangan menginginkan investasi tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan penerapan metode dan data yang tepat. Nah, kemudian penelitian yang selanjutnya yaitu penelitian Muhammad Nur Hasan Siregar yang merupakan implementasi produk model dalam menentukan pemilihan sepeda motor berbasis SPK. Kemudian yang ketiga adalah Marsuha Yuri Effendi Uzairi, bukan perbandingan metode weighted product dan simple edit, menggunakan metode weighted product dan SAW untuk pemilihan kendaraan bermotor. Nah, perbedaan penelitian Dani Irawan dan penelitian sistem pengutusan pilihan ekskavator adalah terletak pada metode yang digunakan. Kemudian perbedaan penelitian Muhammad Nur Hasan Siregar dan penelitian sistem pengutusan ekskavator adalah terletak pada objek yang diteliti. Dan perbedaan penelitian Marsuhah Yuri Uzairi dan penelitian sistem pengutusan pemilihan ekskavator adalah terletak pada objek yang diteliti. Kelayakan teknis, kebutuhan perangkat keras itu laptop Asus A456UF, kemudian printer Epson L360. Kemudian kebutuhan untuk perangkat lunak, sistem operasi Windows 10, database MySQL, web editornya Node++, web servernya SAM, kemudian web browsernya Google Chrome. Kelayakan organisasi, dengan adanya sistem ini diharapkan membantu sales marketing dalam pemilihan ekskavator sesuai kebutuhan konsumen. Kedua, mempercepat proses kerja sales marketing sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Meningkatkan penjualan dan pangsa pasar ekskavator Hitachi di wilayah Papua. SK ini memperluas kemampuan sales marketing dalam memproses data dan informasi ekskavator Hitachi yang diageni Hexindo. Menjadi stimulan bagi sales marketing dalam memahami persoalan terkait kebutuhan ekskavator, karena SK ini mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan. Dan sistem saat ini, basis data, konsumen datang kemudian mengisi buku tamu, kemudian dokumen tamu nanti diberikan kepada MSR, dan MSR mencatat bertemu dengan konsumen dan mencatat kebutuhan konsumen. Ya, data awal kebutuhan tadi menjadi acuan untuk
pembuatan penawaran. Nah, penawaran nanti dibuat oleh admin sales. Dari admin sales nanti diserahkan ke marketing sales. Kemudian marketing sales bernegosiasi dengan konsumen. Jika konsumen menyetujui, maka konsumen melakukan pembayaran dengan mentransfer uang. Nah, maka akan terbit yang dinamakan sales agreement. Kemudian ada job order dan machine delivery information. Kemudian melakukan delivery eskavator dan menerbitkan invoice. Jika tidak setuju, maka penawarannya akan diarsipkan. Nah, untuk kebutuhan fungsional, yang pertama sistem dapat login, sistem dapat melakukan pengolahan data model eskavator, sistem dapat pengolahan data kriteria, harga, kapasitas produksi, kapasitas mesin, dan tahun keluaran. Kemudian sistem dapat menampilkan data nilai bobot. Sistem dapat menampilkan informasi eskavator yang sesuai. Sistem dapat menghasilkan laporan eskavator yang dipilih. Kemudian kebutuhan fungsional, kebutuhan operasional. Sistem berbasis web dan menggunakan jaringan internet. Kemudian persyaratan keamanannya, password login, sistem menggunakan enkripsi MD5. Sistem dilengkapi basis data dengan menggunakan password. Nah, kegiatan beli eskavator merupakan kegiatan membeli dari konsumen untuk membeli eskavator. Nah, maka menentukan jenis kriteria pembelian eskavator dalam pilihan ini, kriteria yang dibutuhkan eskavator adalah jenis pekerjaan, volume paket, harga, kapasitas mesin, dan tahun keluaran. Nah, di dalam skala Likert itu 1 sampai 5. Itu 1 sangat penting, 2 tidak penting, 3 ragu-ragu, 4 penting, 5 penting. Nah, ini kemudian kriterianya yaitu jenis pekerjaan, skalanya ada tambang bobot 5, kehutanan bobot 4, konstruksi bobot 3, pertanian bobot 2, pengolahan kayu bobot 1, dan volume paket ya. Kemudian harga ya. Kemudian kapasitas mesin, kemudian tahun keluaran. Untuk pemodelan sistem terdiri dari 2, yaitu MSR dan konsumen atau calon konsumen. Yaitu MSR nanti memasukkan data kriteria, kemudian data alternatif, data ranking, data nilai. Kemudian nanti sistem akan memberikan informasi kriteria, alternatif, informasi bobot, dan informasi perankingan. Nah, konsumen nanti akan memasukkan data bobot dari isi konsumen. Kemudian sistem akan menampilkan informasi kriteria, informasi alternatif, informasi bobot, dan informasi perankingan. Oke, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Pak Jim. Iya, terima kasih Duri. Duri bisa di stop share. Ya, Pak. Iya. Baik, kita ke penguji 2, penguji 1 izin sebentar kepada Ibu Fatma, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Jim. Duri bisa dengar suara saya? Jelas, Bu. Ibu izin share ya. Iya. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Baik. Di sini Duri
judul yang Duri ambil yaitu Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Alat Berat Menggunakan Metode Wet Product pada PT Hexindo Adi Perkasa, TBK Cabang Jayapura. Nah, setahu saya itu dalam kitab pemilihan judul itu ada pembatasan jumlah kalimat. Kurang lebih 12 kalimat ya. Nah, di sini saya melihat sudah lebih dari 12. Mungkin alangkah baiknya untuk studi kasusnya ini dipisahkan sendiri saja. Jadi betul. mungkin Duri bisa ambil sistem pendukung keputusan pemilihan alat berat ekskavator ya. Iya. Iya, menggunakan metode web product. Di bawahnya studi kasus ini PT Hexindo Oh, baik. ya. Kemudian kamu ada menjelaskan mengenai multi attribute decision making. Nah, di sini Ibu mau tanya. Kan di sini pernyataanmu mengatakan bahwa ingin mencari alternatif yang lebih optimal. Iya. Nanti yang jadi alternatif itu apa dan yang menjadi kriteria itu apa? Kan kalau yang menjadi alternatif kan ekskavator kan ada berbagai macam ini ya Bu ya, berbagai macam model dan ukuran gitu alternatifnya. Kemudian kriterianya tadi berdasarkan kriteria misal jenis pekerjaannya, kemudian kapasitas produksinya, kapasitas mesinnya, dan juga dari segi tahun keluarannya seperti itu. Berarti alternatifnya ini bukan konsumennya ya. Alternatifnya ini berarti jenis ekskavatornya. Iya. Ya, oke, baik. Terus alasannya Duri memilih web product apa? Karena tadi Bu, karena kan Daripada sistem pendukung setelah keputusan lainnya. karena saat kemudian melakukan pengambilan data kan konsumen itu memilih ekskavator kan menggunakan banyak kriteria begitu Bu. Jadi saya berpikir metode yang saya gunakan lebih pas menggunakan metode weighted product gitu. Kriteria dari produknya itu sendiri gitu. Sebelumnya sudah melakukan perhitungan awal begitu tentang WP? Sudah coret-coret sih Bu beberapa untuk ini untuk maksudnya untuk Oke, maksudnya saya harap dengan kamu menggunakan metode ini bisa selesai tepat waktu. ya, Karena kebanyakan mereka mengambil metode tapi mereka tidak paham cara perhitungannya. ya. Saya baca beberapa Jadi di sini referensi sih Mas Bu. Duri sudah mengerti ya. Iya, untuk perhitungan matematikanya saya sudah pelajari sih. Oke. Oke. Nah, kita lanjut ke yang bagian tinjauan pustaka ya. Kalau kita merujuk sesuatu itu untuk meneliti, bagaimanapun objeknya mau beda atau tidak, tapi metodenya itu paling tidak harus sama. Agar apa? Agar ditahu kelebihan dari yang penelitian yang kamu angkat. Kamu kan di sini ambil AHP, terus kamu jadikan perbedaannya itu bahwa beda metode tapi dengan objek yang sama atau tidak Ya, seperti itu. Seharusnya itu di sini Ibu ada kasih catatan ya. Nanti Duri bisa lihat. ya. Perbedaan ini bukan perbedaan yang dimaksud dalam penelitian. Biasanya tinjauan pustaka itu merujuk metode yang sama, Oh, sehingga metode dapat dilihat keunggulan dari penelitian yang baru kamu buat, terlepas dari objek yang sama atau tidak. Jadi walaupun mungkin kamu ada satu yang sama memang ekskavator, kan banyak juga tuh. Ada kok yang menggunakan WP untuk pemilihan ekskavator, itu satu toh. Terus yang kedua mungkin metode WP tapi objeknya berbeda. Itu tidak apa-apa, yang penting itu kepada objek yang sama. sama.
Di sini kamu malah membandingkan lagi dengan SAW, dia menggunakan SAW dan WP. Otomatis kan penelitianmu kalah. Dia menggunakan 2 metode dan kamu hanya menggunakan 1 metode. metode. Nah, ini biasanya itu yang membedakan itu merupakan biasanya makanya dicari metode yang sama ya, terus dicari kelemahannya apa, kelemahannya itu yang nanti menjadi keunggulan kamu agar jadi perbedaan di penelitian yang Duri angkat. Seperti itu. Atau mungkin Duri punya alasan yang lain? Kenapa ambil yang sudah kombinasi, terus ada AHP? Ini Bu, lebih saya juga pertimbangkan objeknya tadi sih. Objek cari yang objeknya untuk ekskavator juga agak susah begitu saya cari-cari sih. Makanya mencoba itu sih yang nanti kan keterkaitan objeknya sih, lebih ke itu sih. Coba cari lagi. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, objeknya berbeda. Yang penting itu menggunakan metode WP. Oke, baik Bu, Kecuali baik. nih, iya. Kecuali kamu ada dua kombinasi toh. Terus membandingkan dengan yang satunya ini 2 kombinasi. Yang penting ada salah satu. Itu tidak apa-apa. Tapi kamu kan punya cuma 1. Terus kamu bandingkan dengan yang punya 2 kombinasi. Ya jelas punyanya dia lebih unggul karena dia menggunakan 2 metode. Ya. Baik Bu, baik. Ya. Ya, nanti tolong ditinjau ulang aja. Sama perbedaannya ditinjau juga ya. Ibu sudah baik. kasih catatan. Oh iya, Ibu mau tanya, daftar pustaka ini kamu kebanyakan ambil di mana? Ambil online juga sih Bu, ada yang online sama beberapa ini sih. Setahu Ibu sih kalau kita merujuk untuk penelitian daftar pustaka itu data primernya itu biasanya itu dari jurnal-jurnal. Yang kedua itu dari buku. Nah, kalau mau ambil dari yang online-online tuh kayaknya nggak boleh deh. Nggak bisa. Mungkin kalau 1 bolehlah berapa persen dari ini. Tapi menurutku tuh karena saya lihat Ibu lihat kamu punya WordPress ya yang paling banyak. Nah, itu sebenarnya tidak seperti itu. Kalau kamu mau rujuk dari skripsi teman itu juga boleh. Kan ada skripsi teman yang menggunakan web product juga ada. Itu bisa juga dirujuk. Tapi kalau ambil yang untuk daftar pustakanya online itu saya rasa 1 saja cukup, tapi kamu punya tuh lebih dari 1. Jadi nanti tolong di ini aja, diperbaiki lagi toh. Ya. Baik Bu. Nanti saya perbaiki untuk daftar. Kalau nggak salah ada panduannya kok itu dalam panduan. Iya. Nah, Ibu juga sudah baca, kamu telah benar melakukan wawancara dan observasi ya. Kerja di sana kah, Pak? Iya, saya kerja tapi beda divisi sih. Saya di divisi product support. Kalau yang saya teliti di marketing, bidang marketingnya. Nanti untuk rencana ngambil konsumennya itu berapa untuk dites? Saya rencana sih mungkin kalau ini kan karena memang lagi pandemi ya Bu ya, jadi kita tidak bisa keluar kota. Nanti paling 5-10 sih Bu untuk kita Pakai bisa data yang sudah ada aja, yang pernah melakukan pembelian. Oh iya, iya sih ada beberapa konsumen. Alangkah baiknya lagi kamu lakukan perbandingan, jadi dia data yang sudah ada ini toh, kamu lakukan perbandingan apakah betul dengan sistem yang kamu bangun itu dia memilih ekskavator ini nih. Kalau memang tidak juga tidak apa-apa. Yang penting ada perbandingan toh bahwa ternyata kamu punya lebih efisien dan efektif. Melihat dari alternatif kriteria-kriteria apa saja yang ingin dipenuhi oleh konsumen toh. Jadi konsumen ceritanya memasukkan bobot saja toh untuk setiap kriteria.
Ya, betul. Ya, setiap kriteria nanti mereka memasukkan bobotnya, Bu. Sorry, tadi ini MSR ini apa? Marketing sales representatif, kayak sales marketing itu sih bahasanya, Bu. Tapi kalau di kita biasanya disebutnya MSR gitu. Beda dengan admin sales. Beda, Bu. Admin sales itu kayak semacam apa ya, yang pegang administrasi untuk dokumennya gitu. Nanti di sistemmu ini ketiga entitas ini nanti ada tidak? Untuk yang dua aja sih, Bu, yang untuk kan yang obligasi itu yang diproses sih, Bu, yang proses antara konsumen dengan MSR-nya gitu, Bu. Tidak untuk dari segi Berarti administratif. MSR sudah tidak berarti MSR sudah tidak melakukan apa? Aktivitas di dalam sistemnya nanti, cuma konsumen sama admin sales. Untuk MSR-nya dan konsumen, Bu, admin sales-nya tidak ada di sistem begitu. Oke. Nah, sistem dapat pengolahan ini penempatan kalimatnya mungkin kurang tepat ya. Sistem dapat mengelola data kriteria. Ada harga, kapasitas produksi, dan kapasitas mesin. 1, 2, 3. Berbeda dengan kebutuhan di sini nih. Kriteria yang dibutuhkan ekskavator. Jadi yang benar yang mana nih? Yang bawah, Bu, yang 5 itu yang 4 maksudnya belum lengkap saya tulisnya. Yang ini ya? Iya, yang 5, yang jenis pekerjaan, volume bucket, harga, kapasitas mesin, dan tahun keluaran. Kriteria tidak sama dengan yang ditampilkan kebutuhan fungsional. Lah, jadi yang ini ya, 5 kriteria ini ya. Iya, betul. Alternatifnya nanti menggunakan berapa ekskavator, jenis ekskavator? Ada beberapa sih, Bu. Kalau yang sudah saya catat sekitar 10-an. Iya, sebaiknya itu juga dimasukkan toh. Jadi kita tahu berapa alternatif yang kamu gunakan, berapa kriteria yang kamu gunakan juga. Ya, baik-baik, Bu. Nanti Nanti saya lengkapi. ditampilkan saja ya, ditambahkan. Di lampiran saja nggak apa-apa, Bu. Saya tampilkan di lampiran. Tidak di sini toh. Oh, di Dalam sini aja. sistem kan dalam perhitungan WP dibutuhkan alternatif dan kriteria Ya, toh. betul. Jangan hanya sebutkan kriterianya terus alternatifnya tuh apa saja kita nggak tahu. Ya, Kecuali baik. nih data kayak alternatifnya tuh yang jadi alternatif itu data pegawai kan yang berupa Ya, manusia lah. Kalau yang ekskavator itu kan sudah ada atau datanya. ada, Bu. Iya, itu nggak apa-apa. Kayak gini menampilkan alternatif apa saja itu ada 10 toh. Mm-mm. Terus ketetapan kriteria dan bobot merujuk pada aturan apa? Ini jenis pekerjaan, volume bucket, harga, kapasitas mesin, dan tahun keluaran. Itu dari segi ini sih, Bu. Apa kebutuhan konsumen biasanya, Bu. Kebutuhan konsumen, tidak ada aturan dari mungkin ditetapkan di aturan di bagian sales itu. Ya kan, kalau saat saya wawancara dengan salesnya itu kriteria apa yang biasanya customer apa istilahnya customer tanya dulu pada awal-awal gitu. Kalau dari marketing sih menyampaikan seperti itu. Berarti ini dari hasil wawancara ya. Iya, Ada betul, dari ditampilkan wawancara. kah tidak dari ini yang diwawancara yang berupa kriteria ini? Hasil wawancaranya, Bu, Pertanyaan ya. seputar kriteria. Ada tidak? Ada sih, Bu, tapi saya belum tampilkan sih untuk lampirannya, untuk Belum, lampiran berarti nanti wawancaranya. maksudnya agar tidak terlihat kamu mengada-ada gitu loh. Bahwa kriteria ini memang yang mengeluarkan dari Salesnya, Bu, ya. salesnya sendiri toh. Iya, Jadi betul, kamu betul. buktikan di nanti wawancara Ya, baik. ya. Baik. Oke.
beserta bobotnya ya. Ini nih 54321 nih. Lampirkan juga di wawancara. Ya, itu kan dari hasil wawancara. Berarti ini admin sales tidak ada ya? Tidak ada, Bu, tidak ada. Konsumen memasukkan data bobot. Ya, setelah konsumen memasukkan data bobot, berarti dia menerima informasi rankingan. Halo? Iya, Halo. iya. Iya, begitu. Iya, sebelum menerima informasi alat berat sih, datanya gitu. Informasinya, kriterianya. Informasi kriteria, informasi alternatif, informasi bobot, informasi perankingan. Berarti pada saat dia membuka, ini nanti di-uploadnya lokal atau ini online? Online sebelum menggunakan jaringan internet sih. Menggunakan jaringan internet. Ya. Informasi kriteria. Berarti pada saat dia buka, sudah muncul mengenai kriteria alternatif, bobot. Nanti dia memasukkan bobot, lalu perankingannya masuk ya? Ya. Itu kan? Berarti konsumen yang melakukan pengolahan data ya? Di sini MSR, maksudnya kenapa MSR dia memasukkan data ranking dan data nilai? Ya, Bukannya tadi konsumen yang memasukkan data bobot lalu rankingannya keluar. Terus MSR maksudnya data ranking, data nilai ini bagaimana? Yang nanti itu informasi kriterianya itu dari data-data tadi yang sudah dimasukkan oleh MSR tadi nanti muncul gitu. Data alternatif yang eskavator. Ya. Ya, terus data ranking sama data nilai maksudnya? Data perankingan dari ini ya Bu, apa istilahnya eskavator yang dimasukkan gitu dari data perankingan alternatifnya gitu dari apa? Begini loh, maksudnya kan di sini untuk konsumen, memudahkan konsumen memilih eskavator toh. Ya, betul. Jadi di dalam ceritanya, di dalam sistem ini sudah ada nilai bobot, sudah ada nilai kriteria, sudah ada nilai alternatif. Ini mungkin bukan data nilai kali ya, data bobot ya. Iya, betul. Ya, maksudnya itu data bobot. Ya toh? Sudah. Setelah itu konsumen mengakses sistemmu dengan memilih kriteria-kriteria berdasarkan bobot-bobot yang dia inginkan toh? Ya, betul. Ya. Kemudian dia mendapatkan informasi perankingan toh langsung? Iya, betul. Nanti konsumen ini dia mengajukan ke MSR-nya bahwa yang dia inginkan tuh berupa ini. Terus fungsinya MSR ini memasukkan data ranking lagi, itu data ranking apa maksudnya, Ibu? Duri? Iya, Bu. Maksudnya dari data perankingan itu sih, maksud saya dari perankingan jenis eskavatornya sih, Bu, maksud saya. Maksudnya kamu sudah merankingkan jenis eskavator mana yang nomor 1, 2, 3, 4? Belum sih. Ya, kan tidak toh. Yang hasil outputmu nanti kan eskavator yang lebih optimal, yang lebih sesuai kebutuhannya konsumen toh.
Iya betul. Bukan berdasarkan MSR toh punya apa mau eskavator yang ini yang utama, ini yang kedua, tidak seperti itu toh? Iya, iya betul, Bu. Atau Ibu yang salah ini atau bagaimana? Kalau ini sih eh, berdasarkan itu tadi kebutuhan konsumennya sih dari eh, dari jenis kriterianya begitu, Bu. Jadi jenis kriteria yang diinginkan oleh konsumennya Berarti begitu. kerja 2 kali dong. Kalau misalnya konsumen sudah masukkan, terus MSR juga ikut memasukkan. Berarti ada 2 hasil pendukung keputusan. 2 perankingan, dari konsumen dan dari MSR. Kalau maksud saya data kriteria nanti, Bu, itu dimasukkan oleh MSR-nya. Nanti sih bisa konsumennya nanti tinggal menerima informasi ininya, informasi jenis unitnya begitu, Bu, maksud saya. Iya, iya. Yang Ibu permasalahkan tuh yang kamu masukkan data ranking ini loh. Kalau kriteria alternatif iya memang sudah seperti itu. Dan data bobot toh itu semua dimasukkan oleh MSR. Jadi nanti yang ditampilkan itu informasi data kriteria, informasi alternatif, informasi data bobot, dan informasi perankingan untuk konsumen toh. Ya, betul. Sistemnya juga dapat melihat informasi perankingan dari konsumen ini. Nah, ini yang MSR memasukkan data ranking ini yang masih ambigu ya, masih tidak jelas data ranking apa yang dimasukkan. Sedangkan data ranking itu berupa hasil pengolahan sistemmu. Toh? Iya, iya, Bu, iya. Nanti ini sudah konsultasi lagi sudah dengan ini pembimbingnya. Ya. Baik-baik, Bu. Yang tadi daftar pustaka Ibu sudah bilang ya, tadi banyak yang menggunakan ini nih, Wikipedia, tim apa lagi nih? Ini apa nih? Nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan yang penulisan dari proposal ya. Ya, baik-baik, Bu, siap. Baik, dari saya itu saja, saya kembalikan ke Pak Jim. Iya, terima kasih Bu Fatma. Pak Rahmat sudah ada ya? Pak Rahmat? Oke. Oke, siap. Silakan Pak Rahmat. Oke, saya share dulu ya. Mana ini share? Di share screen. Ini kan. Sudah masuk share screen-nya. Sudah, Pak. Oke. Duri. Saya mungkin jangan sampai saya yang keliru ya. Saya merasa ada yang kurang cocok di sini dengan metodenya. Ya, tapi kita gali dulu deh. Ini kan masih proposal soalnya. Yang saya mau tanyakan seperti ini dulu ya. Ini eskavatornya tadi saya dengar ada sempat 10 ya. Sekitar 10. Oke, kemudian ini yang sistem ini kan akan ditaruh di PT apa namanya nih? Exindo ya? Iya, betul, Pak. Iya. Jadi PT Exindo ini yang menjual kan? Iya. Halo? Iya, Yang menjual betul, ya. Putus-putus kah? Soalnya jaringan saya kuota internet suka lewat batas FUP jadi turun. Oke, yang menjual. Kita tahu bahwa namanya MADM ini ya, multi attribute decision making ini kan dia selalu
outputnya itu perankingan kan, mau pakai AHP, mau pakai WP, mau pakai apa lagi, SAW, Topsys, setahu saya perankingan, betul gitu dah? Iya, Pak. Oke, perankingan berarti kan dia alternatif yang di ranking berdasarkan kriteria-kriteria dengan teknik matematis, ya kan, seperti itu. Tetap outputnya tujuannya sama, ada perankingan, walaupun model matematis yang digunakan berbeda, seperti AHP kan mencari bobot berdasarkan matriks perbandingan, judgement-nya. Kalau yang WP mungkin langsung ditentukan, ya seperti itu. Nah, kalau membandingkan alternatif, otomatis kalau misalnya saya kasih gambaran, sebelum saya masuk ke koreksi yang lainnya dulu ya, supaya kita kena apakah ini sesuai atau tidak. Sekarang gini, saya masuk, ada di sini, ini contoh ya. Ini kan ada tambang, kehutanan, jenis pekerjaan. Nah, sekarang kalau saya baca dari tinjauan pustaka, goalnya itu kan jelas. Goalnya adalah memilih yang sirtu ya, memilih eskavator yang terbaik untuk usahanya dia, yaitu sirtu, gitu toh? Gali sirtu ya? Ya, dari referensi jurnalnya, Pak. Ya, referensi jurnal, kan kita, kalau saya lihat ke jurnal, ada jurnal kamu ambil tentang pemilihan eskavator untuk penambangan sirtu, betul tidak? Iya, Pak. Nah, ini kasusnya agak sedikit berbeda dengan kamu, walaupun mirip-mirip. Kalau ini kan perusahaan untuk menggali sirtu, dia jadi butuh eskavator yang optimal kan buat usahanya dia kan, betul tidak? Iya, iya. Ya, dia pilih. Jadi dia misalnya dia ke beberapa dealer eskavator, dia bandingkan. Dia cari eskavator untuk penambangan sirtunya dia, untuk sirtunya dia ya, untuk ngambil sirtu. Ada jenis-jenis eskavator, beberapa eskavator. Dia bingung kan mau pilih yang mana. Betul tidak? Mau beli di sini, mau beli di sini, dengan harga yang berbeda-beda, tetapi kualitasnya hampir sama misalnya gitu kan. Tapi yang paling cocok yang mana supaya dari kan budget juga pasti masuk kan, segala macam. Nah, walaupun mungkin beda-beda tipis, bisa jadi yang agak mahal sedikit, tapi ternyata kualitasnya lebih bagus, volumenya lebih tinggi, kemudian kecepatan ininya lebih bagus, akhirnya optimal pekerjaannya dia nanti kan, penambangannya situ seperti itu. Nah, ini kasusnya dia ngambil ke sana. Dia pilih kan. Nah, sekarang kalau kamu punya perusahaan itu dia menjual 10 contoh tadi 10 eskavator itu jenisnya sama tidak? Untuk jenis pekerjaannya sama atau tidak? Berbeda, Pak. Berbeda. Sekarang, untuk satu jenis pekerjaan, ada lebih dari satu tipe model eskavator tidak? Untuk contoh, misal untuk tambang sama kehutanan kan beda. Iya, jenis pekerjaannya, toh? Terus untuk tambang, untuk kehutanan, untuk misalnya saya butuh eskavator untuk tambang, untuk kehutanan, eskavator kehutanan, untuk eskavator apa nih? Konstruksi sama ke tidak? Ini maksudnya kan ini kan jenis pekerjaan ini kan disesuaikan dengan eskavatornya kan, maksudnya eskavator untuk jenis pekerjaan tambang, eskavator untuk jenis pekerjaan kehutanan, begitu ya? Iya, betul. Oke, sekarang gini, oke, udah mulai. Nah, sekarang eskavator itu kalau berbeda-beda, apakah untuk eskavator jenis pekerjaan tambang ada beberapa model atau cuma satu model? Ada lebih dari satu sih, Pak. Iya, lebih dari satu berapa? 2, Pak. Nah, kalau dua, nah ini masalah begini. Kalau user datang, dia bilang saya jenis pekerjaannya kehutanan untuk konstruksi, untuk pekerjaan kehutanan. Berarti nanti yang di alternatifnya pilihannya cuma 2. Nggak bisa kamu gabungkan dengan eskavator yang untuk tambang, udah beda lagi. Paham tidak maksudnya? Karena nggak bisa. Ini saya kasih contoh. 10 eskavator, 2 misalnya untuk tambang, 2 untuk kehutanan. Ini analogi 2. Ini saya punya gambaran misalnya ya, dimisalkan 10 tadi eskavator, 2 untuk tambang, 2 untuk kehutanan, 2 untuk konstruksi.
baru berarti ada ya totalnya jadi 222, jadi ada 5 pekerjaan ya dengan 10 eskavator dengan masing-masing 2. Kalau ke 10 alternatif ini kamu bandingkan, ya kan? Artinya bukan kamu bandingkan, dijadikan alternatif untuk si siapa user, misal saya butuh untuk tambang, ya yang untuk kehutanan nggak bisa masuk, nggak bisa jadi pilihan untuk alternatif. Apakah nanti seperti itu sistem kamu hanya ngambil seperti itu, atau semuanya nanti alternatif itu akan, karena kalau dari bobot tambang udah jelas paling atas, eskavatornya paling bagus, betul tidak? Harganya paling mahal, ya kan? Ya, betul. Iya, karena jelas namanya alternatif, memilih yang terbaik di antara beberapa alternatif, kan gitu toh? SPK itu memilih terbaik dari beberapa alternatif, sudah pasti jelas yang tambang udah pasti paling teratas. Kecuali dibandingkan dengan eskavator kehutanan, konstruktif, pertanian, jelas eskavator tambang lebih tinggi. Jadi dari jenis pekerjaan aja ini dari kriteria kayaknya udah nggak masuk kalau memang, karena gini loh, nanti yang rugi perusahaanmu sendiri. Kamu membandingkan eskavatormu, ya kan? Baru udah ketahuan eskavator terbaik kamu adalah eskavator yang jenis ini. Ya orang akan beli itu saja. Beda kecuali kalau ada untuk satu pekerjaan jenis eskavatornya ada beberapa macam, itu yang diinikan. Tapi kalau jelas eskavator tambang, khususnya konsep pertanian pengolahan, jelas yang bagus yang tambang. Karena lebih mahal. Seperti itu atau tidak? Karena saya nggak tahu kamu ini. Eskavator kehutanan tambang lebih bagus mana, eskavator mana? Kalau ini sih, kalau dari segi kualitas sih Pak, nanti kan itu bergantung juga dengan kebutuhan, artinya kapasitas produksinya begitu loh Pak. Jadi nanti setiap jenis pekerjaan. Eskavator yang ini toh, yang gali-gali yang kayak garpu itu toh? Iya Pak, yang ada bucketnya itu Pak. Ya ada bucketnya itu toh? Iya, betul. Nah sekarang kan dia ngeruk. Kalau untuk kehutanan pekerjaannya apa? Nanti dia pekerjaan di kehutanan apa? semisal forestry ya Pak ya, semisal apa istilahnya kayak land clearing gitu Pak, untuk numbangin kayu gitu Pak. Numbangin kayu. Kalau yang tambang, kehutanan sama tambang numbangin kayu lebih cepat mana? Ya nanti kan itu sesuai dengan ininya Pak, fungsinya kan Pak gitu. Kalau sekarang segini aja, saya paham. Tapi kalau yang dari kamu saja, eskavator yang terbaik dari ke tambang, kehutanan, konsep pertanian mana yang paling baik? Yang terbaik. Secara kamu misalnya orang teknik toh, kamu bilang dari situ mana yang terbaik? Yang paling bagus. Dari segi harga dan ininya Pak. Iya, dari kan bukan harga, performa segala macam. Jelas lah, masa kita pakai komputer saja ya, Core i7, Core i3, Core i7, Core i9, generasinya jelas yang terbaik pasti yang paling tinggi kan, walaupun harganya mahal kan? Iya Pak. Betul tidak? Nah, kan nggak bisa membandingkan, orang mau membeli, kamu bandingkan antara Core i3, Core i7, Core i9, ya kan? Itu yang dibandingkan. Artinya itu yang jadi alternatif, Mam. Itu yang jadi alternatif. Pasti alternatif terbaik adalah yang Core i9. Kan begitu. Kecuali alternatifnya adalah sama-sama Core i3 misalnya. Tapi Core i3 itu kan ada yang apa? Dari segi harganya, ya toh. Atau misalnya komputer Toshiba, apalagi Asus, ya toh, sama-sama Core i3 kan? Sama-sama Core i3, sama-sama RAM-nya ini. Nah, itu baru alternatif itu di mana dipilih yang terbaik. Kita mau pilih yang terbaik untuk kerja. Karena secara gambaran, secara kasat mata ini sama loh, tapi pasti ada kelebihan masing-masing kan begitu kan? Nah, supaya pasti mana yang terbaik, akhirnya dipakailah kriteria-kriteria dari masing-masing. Tapi paling tidak levelnya sama. Nah, yang tidak bisa kalau alternatif levelnya berbeda gitu. Nah, yang di sini kamu punya bisa cocok kalau dari saya, kalau memang
jenis pekerjaan ini nggak bisa masuk ke dalam sini karena nggak mungkin kamu ini sudah jelas beda ini. Artinya kalau kamu masukkan jenis pekerjaan ini ke dalam pembobotan, berarti sama saja alternatif yang dipakai itu nanti alternatifnya itu ekskavator yang jenisnya untuk pekerjaan yang berbeda. Sedangkan kalau misal orang butuh untuk pekerjaan kehutanan, untuk apa alternatif tambang dimasukkan di dalam proses pemilihan alternatif? Kan udah jelas berbeda. Makanya saya tanya Pak, tadi, betul. ada tidak? Betul toh? Masuk akal tidak? Iya Pak, untuk Karena kalau sistem kriterianya sistem kamu jalankan, saya yakin pasti nilai tertinggi adalah di ekskavator tambang. untuk Karena ekskavator kriteria tambang itu melakukan semuanya menurut saya, karena dia performanya yang paling bagus, tapi harganya pasti mahal kan? iya. Untuk Betul ini ya tidak? Pak ya. Untuk kriteria jenis pekerjaannya Itu yang makanya kurang saya bilang sesuai, iya. alternatifnya nanti akan keliru kalau kamu jenis pekerjaannya misalnya orang itu saya mau untuk pekerjaan kehutanan. Loh kamu kasih masuk, termasuk alternatifnya adalah untuk tambang yang nggak bisa, keliru. Masuk akal kan? Iya, betul. Iya, sama, nggak bisa. Misalnya, saya perlu untuk pekerjaan office, saya perlu komputer untuk pekerjaan office. Oke. Dikasihlah dikasihlah yang i3 semua. Kan begitu kan? Oke, dibandingkan. Tapi dikasih masuk i7, i5, i7. Ya udah jelas i7 nanti akan alternatif i7 ratingnya paling di atas kan? Iya, Betul toh? Iya, nggak cocok jadinya. Padahal gitu loh. Nah, ini pemilihannya apakah nanti karena yang akhirnya kalau kamu misalnya misalnya kecuali begini ya, kecuali masalah kamu misalnya saya punya ini masalahnya misalnya kan kalau orang beli, user beli, dia bergantung kepada kekuatan budgetnya dia kan begitu toh. Iya, yang utama itu sih Pak. Kekuatan budget dan pekerjaan. Nah, itu yang menjadi batasan mereka. Kecuali berarti kalau begitu kamu harus itu berarti larinya enggak ke metode WP untuk model yang multi atribut ini. Karena multi atribut ini sudah jelas kayak tadi yang saya bilang sirtu, udah jelas sirtu untuk pekerjaan sirtu. Nah, inilah alternatif untuk mengerjakan penambangan sirtu kan. Barang alternatifnya sudah jelas, ekskavatornya ini. Nah, dari sekian ekskavator yang untuk sirtu ini, mana yang cocok buat pekerjaan saya? Nah, nggak mungkin dikasih masuk di situ nanti ekskavator untuk tambang. Padahal udah jelas lah tambang ini harganya mahal, mungkin lebih besar lagi kan barangnya kan seperti itu toh. Tapi dia juga bisa mengerjakan. Nggak bisa dimasukkan di digabungkan dengan alternatif untuk satu pekerjaan. Nah, saya berpikiran tadi apakah betul kamu ini nanti alternatifnya itu untuk ekskavatornya itu semuanya masuk dalam perhitungan begitu toh punya kamu toh yang mau kamu buat kan? Iya, jadi ada rankingannya juga begitu Pak. Iya, ini kan udah iya yang di ranking nanti kan ininya ekskavatornya alternatifnya. Tetapi berarti nanti misalnya saya user ya saya datang, Pak saya mau butuh ekskavator untuk konstruksi dengan untuk ya konstruksi dengan volume yang untuk angkut sekian jam itu bisa bisa mengerjakan sekian volume lah untuk didapatkan begitu. Betul toh? Iya. Sekarang gini aja. Contoh kalau begitu berarti kan sudah bisa ditentukan nggak mungkin sales menawarkan untuk ekskavator yang tambang, enggak kan? Enggak, Pak. Iya enggak. Tapi kalau sistem kamu yang kamu bangun ini perhitungannya tetap dimasukkan nanti ini. Betul tidak? Untuk skalanya ya Pak ya, dan pembobotannya ya Pak ya. Iya, skalanya ini kan karena jenis pekerjaannya tambang. Kan munculnya nanti ekskavator untuk tambang. Seperti itu. Saya pikir begini, artinya gini ya. Karena gini, kecuali
ada beberapa model, misal untuk pekerjaan tambang ada beberapa model gitu toh. Nah, ini yang terbaik di antara 3 yang cocok untuk pekerjaannya dia, dengan harganya dia, dengan volume bobotnya dia gitu kan. Jadi kan ada pekerjaan untuk tambang, tambang itu misalnya eskavator tambang, dia untuk volume bucketnya ada berbeda-beda ya, tapi kemudian ada lagi apa, harganya seperti itu toh, kapasitas mesinnya. Nah, dari ketiga itu, yang untuk tambang yang cocok yang mana berdasarkan budgetnya dia gitu kan. Nanti dia akan memilih. Tapi masalah gini, kalau di ranking sudah pasti misal kayak gini ya, ini 5, kemudian coba kamu kasih contoh, misalnya untuk tambang kan bobot 5. Biasanya di sana eskavator tambang volumenya berapa rata-rata? Volume bucketnya? Di 2, Pak. 2 meter. Lebih dari 2 meter kubik sih, Pak. Iya, saya sudah yakin pasti yang ini punyanya untuk pekerjaan tambang ini yang di atas. Harga juga pasti ini kan tambang punya toh? Iya. Yang ini Pak, yang paling bawah Pak, bobot 1 Pak. Yang bawah. Terus yang Ya, ini? kan itu yang tambang yang mana? Oh, yang ini, yang 2 ini ya? Yang bawah Pak, yang bawah Pak. Ini 2,5 miliar toh? Iya. Kan sebagai pangkat. Ini toh? Iya, sebagai kos kan Ya, Pak kalau. Oke, sekarang gini logikanya. Sekarang oke, kamu bikin begini. Ini yang saya bilang jadi rancu buat saya ya. Karena apa? Sekarang dia mau buat pekerjaan tambang. Saya butuh untuk pekerjaan tambang. Berarti kan kamu kasih masuk nanti kan yang ini, betul tidak? Iya. Di sistem kasih masuk yang 5 kan? Iya, betul? Pak. Nah, tapi kamu kasih masuk dia yang ini. Betul? Iya. Iya, Pak. Karena harganya kan di atas 2,5 M kan? Yang di atas ini Iya. kan? Nah, makanya jadi nggak keliru dong. Padahal dia memang butuhnya yang untuk tambang. Masa harga eskavator kan ada eskavator untuk tambang ada toh di sana toh jenisnya toh? Ada Pak. Ada kan? Jadi kan gini aja lah supaya nggak. Jenis eskavator tambang ada, dibedakan tidak di sana? Jenis eskavator tambang itu yang ini, jenis eskavator kehutanan yang seperti ini, jenis eskavator konstruksi yang seperti ini. Sudah dibedakan tidak di sana? Iya sih Pak, ada Sudah kan? ada itunya. Iya. Pasti sudah. Menurut saya pasti sudah. Nggak mungkin orang mau untuk tambang dikasih eskavator yang pertanian. Nggak optimal kan? Betul tidak? Iya. Ada tidak orang untuk pekerjaan tambang ditawarkan eskavator untuk jenis pekerjaan pertanian? Jauh kan? Kerjaannya nggak optimal kan? Iya Pak. Nah, iya, pasti nggak optimal. Nah, makanya saya bilang, ya, jadi ini kalau menurut saya ini sangat rancu jadinya karena kamu masukkan di sini kecuali jelas kalau dari yang apa referensi-referensi yang kamu pakai tinjauan pustaka itu goalnya jelas dia. Goalnya adalah tujuannya adalah untuk satu sirtu, yaitu khusus pekerjaan sirtu kan, gali untuk ngambil pasir dan batu kan gitu kan. Baru dipilih ini ada banyak eskavator untuk sirtu. Ah, itu boleh seperti itu. Tapi kalau ini kalau menurut saya sangat keliru kalau dari saya. Kamu membandingkan pekerjaan untuk sirtu baru kamu masukkan juga ini nanti dalam perhitungan bobotnya kan Pak ya. kan tetap. Berarti ini nanti jenis iya. pekerjaannya itu kan alternatif itu kan iya. Kayak gini loh. Kayak lokasi, saya kasih contoh, saya agak WP agak lupa jadi. Misalnya lokasi, kita cari lokasi apa? Oke, kita butuh untuk dapat lokasi untuk gudang. Kan contoh-contoh ada lokasi untuk gudang, ada lokasi A, lokasi B, lokasi C. 3 alternatif untuk lokasi gudang toh? Ya kan? Ya. Dengan pilihan itu. Jadi langsung gudang A untuk kriterianya seperti ini, gudang B kriterianya seperti ini. Oke, sama. Sekarang orang itu dia butuh untuk eskavator untuk kehutanan. Kan gitu toh? Iya.
Atau eskavator enggak, dia mau butuh untuk kehutanan lah, kehutanan. Terus kan yang dihitung kan tetap yang dikasih masuk kan ini apa eskavator yang ada di sana, berarti toh kamu kasih masuk toh. Jenis eskavator ini berarti poinnya sekian, betul toh? Sehingga keluar muncul. Begitu atau tidak? Jangan sampai saya keliru soalnya. Yang kamu kasih masuk nilainya itu semua eskavator yang ada di sana toh. Untuk muncul Yang untuk rankingnya kan? dimunculkan, Pak. Iya toh? Ya pasti nanti akan tetap itu dari eskavator kamu akan muncul. Jadi kurang sesuai dengan kebutuhan orang. Kecuali ini yang saya bilang tadi jenis pekerjaannya tambang, memang untuk tambang khusus. Jadi nanti mungkin modelnya yang dikasih masuk. Untuk model sebagai kriteria ya Pak ya untuk modelnya gitu Pak. Ya artinya ada bukan ada 2 model, ada 3 model untuk jenis pekerjaan tambang. Itulah yang alternatif, itulah yang memang dikhususkan untuk si user A. Dia butuh ini. Kan tadi kamu bilang bahwa agak susah pada saat user datang, user mau eskavator untuk pekerjaan ini kan, gitu kan. Nah, jadi pada saat untuk pekerjaan ini sebaiknya nanti alternatif yang dijadikan patokan itu adalah itunya alternatif yang khusus untuk kehutanan. Nggak bisa kamu masukkan dalam perhitungan nanti termasuk alternatif, salah satu alternatifnya adalah yang untuk tambang, nggak bisa. Saya pikir ini setelah saya lihat tadi sampai kriterianya ini loh. Ini kan nggak bisa dibandingkan. Jelas antara kalau saya lihat langsung jelas eskavator tambang itu paling super power dari eskavator yang lain, biasanya seperti itu. Contoh eskavator tambang di Timika sana itu untuk gali tambang jelas dia kekuatannya harus besar segala macam ya toh. Nah, dia kalau untuk tebang-tebang pohonnya cepat aja, bisa 1 kali garuk bisa 3 pohon dia copot, pekerjaannya jadi lebih cepat di kehutanan. Ya toh. Nah, cuma nanti yang membedakan kalau di tambang misalnya pakai eskavator itu misalnya masuk misalnya ke hutan untuk kerja di hutan toh, gesitnya, lincahnya itu tergantung dari ukuran lagi. Ya, kalau menurut saya ya, kerja di hutan kan oke lah. Misalnya sama-sama untuk pekerjaan hutan, volume bucketnya sama. Tapi kecepatan sama ukurannya sehingga dia lebih lincah di dalam, mungkin jelas itu poinnya lebih tinggi kan begitu kan. Tapi sama-sama jenis ini yang dijadikan alternatif. Nggak bisa dimunculkan alternatif lagi yang untuk tambang. Nah, ini yang kamu mau buat tuh jadi seperti apa? Ya, Pak. Kalau saya jelas nggak bisa alternatif ini dimasukkan untuk user untuk kehutanan, baru masuk juga eskavator yang jenis untuk tambang, udah lain cerita. Coba lihat ini ya, semuanya. Karena yang rugi nanti penjualnya. Eskavator nggak laku-laku yang satu. Kecuali saya pikir tadi, waktu saya baca, dia mau ini loh apa, Hexindo ini, dia mau sediakan barang untuk dijual bagi konsumen yang sesuai dengan konsumen yang ada di Jayapura, yang ada untuk pekerjaan-pekerjaan di Papua ini. Nah, dia melihat di Papua ini pekerjaannya jenisnya pekerjaan ini. Kemudian apa nama medannya seperti ini agak susah. Nah, seperti itu. Nah, jadi muncullah nanti suatu alternatif dari ada pilihan, dia bisa memesan barang untuk kebutuhan eskavator di Jayapura. Jadi dia pada saat menjual apa yang dia sediakan untuk dijual ke user itu nggak sia-sia gitu loh barangnya begitu. Tapi kalau kamu barangnya sudah ada, user yang milih, bandingkan dengan itu pasti ada nanti barang yang jarang laku. Kalau kamu bandingkan pekerjaan tadi masuk di dalam kriteria. Masuk akal tidak? Kalau nggak masuk logika bilang aja. Namanya ini kan proposal, saya mau cari ini aja. Masuk logika kan tidak? Karena yang rugi nanti perusahaannya. Kalau kamu dan itu kayak memang nggak bisa dibandingkan, kecuali memang misalnya gini, Hexindo dia tahu pekerjaan paling banyak di Jayapura ini adalah sirtu, misalnya kruk apa ini, gunung-gunung toh, untuk penimbunan ya. Nah, eskavator yang cocok untuk di daerah Papua itu yang mana? Gitu. Nah, dia mau masukkan barang itu ke sini.
Jadi sistem itu untuk dia sendiri supaya dia menyediakan eskavator-eskavator yang layak untuk user nanti di sini. Nah, kalau gitu boleh, oke. Itu karena ini ya Pak ya, Tidak banyak jenis pekerjaannya diinkludkan semua gitu ya Pak ya, yang seharusnya memang iya, kecuali untuk dirinya, bukan untuk penjual. Kalau untuk penjual, kamu bikin sistem untuk penjual, milih barangmu menggunakan metode WP begini, terus kamu bandingkan alternatif itu dimasukkan di dalam nanti perankingan, ya jelas saya yakin sebenarnya yang peringkat paling tinggi pasti eskavator tambang lah di mana-mana. Atau begini, bisa juga begini. Misalnya, saya mau gini dulu, sabar. Saya mau buat sirtu ya. Saya mau buat sirtu. Terus dari eskavator ada eskavator tambang. Kamu kasih masuk juga ke dalam perhitungannya itu kan sebagai karena pilihannya itu alternatif itu dikasih masuk semua toh. Poin-poin alternatifnya kan kriteria alternatif. Ya sudah jelas nggak mungkin tambang itu akan dipilih sama orang yang untuk sirtu, misalnya untuk gali-gali sirtu, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Lalu dikasih masuk untuk apa poinnya? Karena nggak sudah levelnya udah beda gitu. Contoh misalnya penyimpanan untuk gudang makanan. Ya tahu untuk gudang makanan. Baru masuk di situ juga ada gudang pesawat. Ya nggak mungkin kan? Artinya nggak cocok kan dijadikan alternatif gudang pesawat. Sama. Orang pilih itu juga begitu. Atau bagaimana? Sama sistem kamu kan pasti masuk juga toh. Eskavator tambang dikasih masuk juga nanti diperhitungkan kan semua jenis pekerjaan itu toh. Kalau pilihannya begitu loh. Kalau 10 itu, baru 10 itu, atau gini misalnya, 10 eskavator, gini deh. Kamu bilang ada 10. Mana tadi? Mungkin saya agak lama, tapi saya ingin tahu, kamu harus bisa. Gini. Ini ada berapa nih? Dari pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini, hitung saya 5. Kalau kamu bilang, oke lah, satu jenis pekerjaan ada 2 model eskavator. Kan begitu kan? Ya pasti nanti alternatifnya cuma 2 itu aja untuk pekerjaan tambang, kamu hanya pilih 2 alternatif itu yang kamu akan cari mana yang cocok. Tidak mungkin kamu masukkan untuk pekerjaan tambang, kamu masukkan juga alternatif kehutanan, kamu hitung juga di dalam untuk mencari mana yang cocok. Nggak bisa. Sudah jelas beda. Nah ini harus kita pikirkan. Jadinya harusnya seperti apa kamu punya. Sebelum saya ke sana karena nanti kalau enggak ya, kalau yang lain sih saya darah dari atas sudah oke. Nah sekarang di sini cuma kan ini kan nggak ada bobot preferensi nih punyamu. Mana ini? Bobot preferensinya mana? Bobot preferensi artinya antara kriteria-kriteria ini mana yang paling baik? Yang paling untuk ya, mungkin dari saya betul ya, alternatif. teman-teman. Patma, bobot preferensi ada toh di sini toh WP toh? Pak Heru, Pak Jim. Ada toh WP bobot preferensi toh? Bobot preferensi itu kan antara kriteria-kriteria ini kan jelas mungkin berbeda atau sama. Mungkin kalau jenis pekerjaannya ini yang paling tinggi, ya jelas kan nggak mungkin lagi nanti. Akhirnya pada saat perhitungan masa ini dikasih masuk misalnya ini misalnya poinnya 5 misalnya di bobot preferensi ini 5, 4 misalnya 3, 2, 3 misalnya lagi kan. Nah, orang butuh untuk pekerjaan pertanian. Masa langsung dikasih nilainya 2 di sini. Jatuhlah langsung poinnya dia. Padahal ini adalah jenis pekerjaan yang memang dia jenis pekerjaan eskavatornya untuk pertanian. Tujuan. Jadi ini sebenarnya goalnya itu untuk jenis pekerjaannya apa? Ini kan sini jelas nih. Mana
ini. Nih, menentukan pilihan motor sport berbasis SPK nih toh, pemilihan motor sport. Ya jelas yang diambil hanya tujuan untuk motor sport. Betul tidak? Masa alternatifnya nanti ada lagi muncul motor Harley? Kan enggak. Nggak bisa motor Harley masuk di dalam perhitungan itu aja sebagai alternatif. Sama tadi. Nggak bisa untuk pekerjaan kehutanan masuk eskavator untuk pekerjaan tambang. Udah jelas nggak bisa di ini. Berarti kan. Ini ya Pak ya apa? Sama ini kan jelas. Untuk ini eskavator nanti lebih spesifik gitu ya Pak ya untuk kebutuhan konsumen di bidang kehutanan misal, berarti alternatif yang ada itu ya, yang baru. Kalau saya cuma nanti kamu diskusi lagi sama pembimbing kamu coba ya. Iya. Oh, begitu. Nanti coba kamu diskusi lagi. Kalau saya melihatnya. Saya melihatnya gini Duri ya. Kalau misalnya ini untuk user, berarti nanti kebutuhannya, misal kebutuhan untuk sirtu atau untuk tambang, ya yang diambil eskavator yang untuk tambang, memang itu yang jadi alternatif. Nggak bisa masuk jadi alternatif kebutuhan eskavator untuk pertanian, jelas nggak. Dari ini udah nggak mungkin pertanian dipakai untuk tambang kan, nggak bisa masuk. Jadi nggak masuk dalam pembobotannya nanti itu. Ngerti ya? Kecuali ada satu lagi, kecuali sistem kamu buat adalah menyediakan ini Hexindo ini perlu eskavator apa yang harus dia kasih masuk ke perusahaannya dia untuk memenuhi kebutuhan user di balik begitu. Itu cocok bisa. Eskavator ini jenis traktornya apa? Jenis eskavatornya apa? Mereknya Hexindo juga. Kayak Trakindo kan Trakindo, merek Trakindo punya. Hah? Kalau Trakindo Caterpillar, Pak. Kalau Hexindo Hitachi. Sorry, Trakindo Caterpillar. Ini Hitachi toh? Iya, betul. Hitachi. Nah, sekarang kamu kan orang dalam. Coba. Ini nggak mesennya dari mana? Dari luar kan? Dari luar negeri kah atau dari Indonesia? Dealernya? Kalau untuk dari Jakarta. Perakitannya di Jakarta, Pak. Oke, perakitannya Jakarta dia. Nah, kalau kalau misal untuk tambang di Jakarta pilihannya kan ada banyak ya, lebih dari satu. Ya. Bisa kira-kira berapa kalau untuk tambang misalnya dari dealernya di Jakarta ada berapa banyak itu? Kalau di Jakarta itu mungkin lebih dari 5 mungkin Pak kalau di Jakarta sendiri. Tetapi kan itu kalau saya. Papua itu kan berbeda gitu Pak maksudnya. Di Papua kan tambangnya masih kecil ya Pak ya, terus transportasinya belum bisa untuk eskavator besar. Terus kalau di cabang itu kita tidak bisa menjual eskavator yang ukurannya di atas 80 ton gitu Pak. Nah, kalau di Jakarta? Jadi nanti untuk mining punya divisi sendiri gitu Pak. Yang cocok untuk di Jayapura eskavator kalau dari dealernya Jakarta berapa banyak kira-kira yang bisa masuk ke Jayapura untuk eskavator jenis tambang misalnya? Tambang paling 2 Pak. Nah 2, berarti kan cuma 2 pilihan. Tapi dari 2 pilihan itu dia bingung mana yang cocok untuk di Jayapura kan? Nah, baru pakai perhitungan tadi dengan kriteria yang ada di Jayapura sehingga eskavator yang cocok masuk ke Jayapura itu yang seperti apa? Atau itu yang barang itu sudah ada di Jayapura yang cocok untuk pekerjaannya si user ini, dia untuk tambang ini, dari 2 ini mana yang cocok? Paling sesuai gitu ya Pak ya. Iya, yang paling sesuai kan sesuai dengan jenis pekerjaan, tujuannya goalnya eskavator untuk pekerjaan apa? Begitu. Baru dirunut ke belakang. Jadi 2 eskavator untuk pekerjaan ini, ya eskavator itu aja yang dijadikan alternatif yang buat dipilih. Nggak bisa untuk pekerjaan tambang kamu kasih masuk dalam perhitungan eskavator kehutanan. Jelas kehutanan kalah, dia lebih kecil, nggak optimal. Gitu. Lain cerita kalau sistem kamu adalah kamu buat sistem pemilihan eskavator sesuai dengan budget dan masih
layak optimal. Tapi hasilnya bukan perankingan jadinya. Kalau perankingan kan IBP kan perankingan yang terbaik, yang paling tinggi, nanti tinggal dipilih mana. Tapi nggak mungkin lah kalau dari 10 eskavator di ranking yang paling tinggi ini budgetnya dia cuma kena di yang ke urutan ke-6. Padahal urutan ke-6 itu bisa dia pekerjaannya untuk apa? Konstruksi, tapi di situ dia dapatnya eskavator yang pekerjaan yang di bawah berdasarkan budget. Gitu ya. Jadi dari saya itu saya dulu. Yang lainnya bobot preferensinya belum ada, kemudian dipikirkan lagi. Kalau misalnya kamu kasih masuk untuk dalam kriterianya untuk itu ya pasti nggak cocok untuk yang pekerjaan tadi. Masuk di sini. Ya. Ya. Kecuali sistem kamu dirubah, sistem kamu nanti fleksibel nanti untuk apa? Tujuannya user saya butuh untuk pekerjaan kehutanan. Oh, pekerjaan kehutanan ini Pak, untuk pekerjaan kehutanan ini saya ada 3 jenis eskavator untuk pekerjaan kehutanan. Nah, dari situ nego kan, baru pilih yang mana yang paling cocok kan. Nah, itu boleh begitu. Kemudian untuk jenis konstruksi ini ada nih, jenisnya seperti ini. Tapi kalau misalnya saya untuk jenis konstruksi, ya kan, untuk jenis konstruksi, baru eskavator untuk konstruksi cuma 1. Ya berarti nggak ada pilihan, nggak perlu adanya sistem. Gitu. Jadi mungkin oke lah, boleh sistem dibangun, berarti mungkin dibatasi, oh sistem sekarang yang ada ini adalah untuk pemilihan eskavator, jenis eskavator yang ada beberapa pilihan. Mungkin kalau kehutanan ada jenis 3 eskavator, nah itu yang bisa masuk ke dalam apa untuk kebutuhan user nanti, supaya user bisa milih yang terbaik di antara ketiga eskavator untuk jenis pekerjaan kehutanan. Kan begitu. Iya, Pak. Ya, coba nanti diinikan lagi. Kalau begini, saya rasa nggak pas jadinya untuk kamu punya. Kalau ini masuk dalam perhitungan, karena dilihat dari jenis pekerjaan udah pasti nggak bisa masuk pekerjaan konstruksi utama. Dari saya itu saja. Nanti mungkin kalau ada kekeliruan silakan dikomentari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Kita selanjutnya ke Pak Heru. Mohon Pak Rahmat stop share dulu. Sabar ya, saya cari. Bentar ya. Oh sudah masuk. Silakan Pak Heru. Ya Pak, baterai lowbat tadi. Baik, silakan. Ya, terima kasih untuk Pak Jim. Duri Sumanto ya. Untuk pengujian terakhir tidak terlalu banyak ya. Jadi tadi dari penguji 1 udah secara teknisnya, penguji 2 tentang hal topik yang diangkat. Nah sebenarnya pada dasarnya sama dengan penguji, saya sependapat dengan penguji 2 ya, karena di awal ini sebenarnya rancu. Kalau misalnya pengambilan topik permasalahan yang Duri Sumanto ajukan gitu. Nah, tadi udah panjang lebar ya, jadi mungkin saya tidak terlalu banyak berkomentar. Nah, kayak seperti ini. Nah, kalau misalnya Duri Sumanto ini untuk masalah topik yang diangkat ya, yang permasalahannya. Kalau misalnya ke sales marketing tujuannya untuk penjualan, berarti nanti ada lampiran mengenai kenaikan penjualan setelah aplikasi ini digunakan gitu. Kalau kasusnya yang Bapak kasih kuning ini ya. Nah, kalau misalnya
permasalahannya itu begitu. Tadi kan bilangnya divisi sales marketing itu sendiri lagi kayak gitu kan. Nah, kalau permasalahan demikian, maka setiap bulan setelah adanya aplikasi ini harus dievaluasi lagi. Apakah terjadi kenaikan penjualan atau enggak begitu di bagian sales marketingnya. Begitu. Jadi penelitiannya enggak berhenti sampai di SPK. Kalau misalnya Duri Sumanto melanjutkan ini begitu. Jadi harus sampai bagaimana sales marketing itu penjualannya nanti endingnya bagaimana setelah adanya SPK. Nah, kemudian tadi Bapak lebih setuju kalau misalnya pengadaan. Jadi mainnya itu untuk pengadaan PT Hexindo. Jadi pengadaan unit traktor untuk di Hexindo. Jadi bukan arahnya ke konsumen, tapi pengadaan. Nah, mengapa pengadaan unit? Ya karena kita memenuhi bagaimana berusaha untuk memenuhi kebutuhan daripada si user di wilayah Papua, karena pasti wilayah Papua khususnya di mana dulu biasa untuk disewakan. Misalnya di Sentani, kemudian misalnya lagi di Angkasa atau di mana seperti itu. Jadi kebutuhan user dari wilayah setempat. Begitu. Jadi tidak ke penjualan. Tapi justru mainnya itu titiknya ke bagaimana membuat suatu keputusan untuk melakukan pengadaan traktor atau unit ini ke Hexindo. Kenapa pengadaan? Karena kita akan sesuaikan dengan user di luar, kayak di wilayah Papua kayak gitu, atau di wilayah mana lah, ambil sampelnya kayak gitu. Nah ini memang tadi di awal memang rancu, jadi tadi sudah banyak disampaikan sama Pak Rahmat ya, seperti itu. Kalau memang ini mau diteruskan, berarti penelitiannya nggak sampai SPK, tapi yang harus di garis kuning ini penelitiannya harus sampai situ. Apakah benar dapat meningkatkan seperti itu? Meningkatkan penjualan seperti itu. Kalau kasusnya di bagian marketing. Begitu, Duri Sumanto. Oke. Mungkin dalam ujian ini belum bisa diputuskan ya mau case-nya itu tentang apa. Cuman ini pandangan-pandangan dari kami penguji karena masih proposal, sama kayak Pak Rahmat bilang tadi masih bisa diperbaiki. Jadi memfokuskan persoalan itu di mana dan untuk SPK itu dibangun untuk apa? Harus lebih terarah dan terfokus. Terarah. Ya, jelas, lebih jelas begitu loh masalahnya. Kemudian dasar teori. Ini kalau bisa dibalik ya, jadi analisis dulu, setelah analisis baru kita tentukan tools yang kita mau gunakan, apakah bahasa pemrograman apa, kemudian database-nya apa gitu. Itu kan didesain, dirancang dulu toh, baru kita tentukan. Jadi dibalik urutannya. Ya, yang ini, yang di garis kuning ya. Itu untuk dasar teori biar nggak salah. Kita kan ngerancang dulu, baru kita tentukan tools apa yang mau kita gunakan. Ya. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini yang ini. Nih. Dengan judulnya adalah kebutuhan perangkat keras. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bilangnya ini adalah kebutuhan perangkat keras, orang yang baca kirain harus laptop Asus. Gitu. Dan harus yang tipenya A456UF. Kalau kita membahas mengenai kebutuhan. Misalnya, kebutuhan untuk sabun cuci pakaian. Terus sampai tulis di sini, mohon maaf saya langsung sebut merek, Rinso. Berarti nanti harus pakai Rinso. Tidak boleh pakai misalnya Soklin atau pakai yang merek lain. Itu berarti nggak boleh dong.
Nah, saran Bapak di sini untuk nama kita bikinkan dia nama yang general saja, kayak misalnya perangkat komputer. Baru spesifikasinya di sini spesifikasi minimum. Kalau bisa Core i3 kenapa enggak gitu. Tapi ditulis minimum, di depannya ditulis minimum prosesor dengan Core i3 minimum ya, kayak gitu. Jadi ada tulisan minimum di depannya. Ini juga tidak perlu kita sebut mereknya. Cukup aja tulis printer, kemudian spesifikasi printer apa yang kita butuhkan, misalnya apakah dia harus 4 warna, 3 warna, dan seterusnya. Kalau 4 warna ya monggo silakan pilih mereknya yang mana, kayak gitu kan. Yang ini. Jadi nggak perlu dimensi. Dimensi itu saya rasa nggak masuk dalam spesifikasi. Orang mau pakai printer dengan dimensi, misalnya ada printer terkecil sedunia, ya mau pakai itu ya monggo silakan. Yang penting kan mode cetaknya gitu kan. Begitu. Baik. Spesifikasinya lebih ke mode cetaknya. Nggak gini. Oke. Nah, kayak gini. Kebutuhan perangkat lunak. Sistem operasinya apa? Begitu maksud Bapak. Jadi namanya itu digeneralkan saja, yang sifatnya umum. Jangan langsung spesifik. Ya. Tidak sebut merek gitu ya Pak ya. Siap. Iya. Jangan sebut mereknya. Oke. Nah, itu untuk ini nanti diperbaiki. Tadi sudah banyak disampaikan. Berarti mau nggak mau pemodelan sistem mungkin akan berubah, bukan mungkin lagi, tapi pasti berubah. Kemudian kriterianya mungkin bisa mengalami perubahan. Dan memang betul ini skala Likert ya. Memang betul kalau WP kemudian SAW itu TOPSIS itu menggunakan bobot preferensi, jadi menentukan kriteria mana yang bobotnya paling besar, seperti itu. AHP, cuman kalau AHP kan harus dihitung sendiri pembobotannya. Preferensinya hitungannya berdasar penggunaan matriks kan. Nah, kayak gitu. Itu kalau yang MADM ya, multi attribute decision making kayak TOPSIS, WP, SAW, itu memang ada PF-nya, bobot preferensinya itu. Seperti itu. Beda dengan profil matching. Oke, mungkin dari saya itu saja Pak Jim, karena waktunya juga melebihi batas waktu. Oke, ya. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih. Baik, Duri, paham belum? Iya. Sudah paham belum? Ya, saya ada banyak. Ada dua pilihan yang keluar tadi. Pilihan pertama itu adalah bagaimana Hexindo Papua melakukan pengadaan berdasarkan kebutuhan atau karakteristik para pengguna di wilayah Papua atau wilayah kerjanya Hexindo Papua Jayapura. Dan tadi sudah disampaikan oleh penguji 1 juga sih, penguji 2 juga, penguji 3 juga gitu. Yang berikutnya adalah dari bidang pekerjaan mana yang fokus ke bidang pekerjaan, di mana bidang pekerjaan itu memang banyak ekskavator yang digunakan. Misalnya ternyata pekerjaan pengolahan kayu itu ada 20 ekskavator gitu, yang bisa didistribusikan ke wilayah kerja Hexindo Jayapura. Kayak gitu. Itu tadi saran penguji 1 juga gitu. Paham ya? Dua model tadi. Karena kalau dengan model yang sekarang itu pasti jawabannya itu tidak memenuhi kebutuhan pengguna gitu. Iya, tidak memenuhi kebutuhan usernya, Pak. Nah, sedangkan tadi saran pengadaan penguji 1, penguji 2, penguji 1 dan penguji 3, kemudian saran fokus kepada bidang pekerjaan tertentu yang memiliki banyak alternatif atau memiliki banyak ekskavator yang bisa digunakan pada pekerjaan tersebut, itu saran penguji 1. Menurut beliau punya pengalaman di dalam
kantor tersebut mana yang bisa dipilih atau ada yang lain selain dua hal itu? Kalau saya sih lebih prefer ke itu Pak, ke di bidang kan sebenarnya paling banyak di sini pekerjaan hutan ya Pak ya, forestry. Itu ada bukan masalah banyak pekerjaannya, tapi masalahnya adalah berapa banyak alternatif atau berapa banyak eksavator yang dapat didistribusikan atau dijual oleh Exindo kepada pengguna. Ya, kalau untuk paling banyak itu adalah bidang pekerjaan forestry, Pak. Dia dari kelas apa? Kelas 10 ton dan kelas 20 ton. Itu berapa banyak jenis eksavatornya? Sekitar 6 sampai 7, Pak. 6 sampai 7. Tadi pekerjaan apa? Forestry atau kehutanan. Oh. Ada berapa jenis ekskavator untuk kehutanan, Duri? 6 sampai 7, Pak. 6 sampai 7, Pak. Jenisnya? Iya, model ekskavatornya, Pak. Oh iya, dengan masing-masing kelebihan dan kekurangan masing-masing toh, dan sesuai Iya, dengan apa medan-medan pekerjaannya juga ya gitu ya. Iya, dari Nah, segi kalau volume saya sarankan paket. kalau memang mau tetap ke arah yang untuk user gitu, ya kalau barangnya sudah ada, datanya sudah ada di sini toh, nggak repot lagi. Iya, berarti betul. kamu lebih spesifik. Ini saran saya, tapi nanti dengan pembimbing lagi spesifik aja. Jadi memang untuk pekerjaan apa begitu. Misalnya untuk forestry saja toh, untuk forestry saja. Jadi di situ membantu user untuk cocok. Jadi nanti kriterianya akan berubah. Kriterianya kan pasti yang tadi saya sempat singgung. Oke, sama ekskavator, tapi dia lebih ramping, lebih gesit gitu toh. Nah, tinggal dia pilih yang mana Iya, nanti betul. gitu. Rankingnya. Nah, sesuai dengan itu nanti akan muncul. Berarti saran kedua ya, yaitu menentukan atau fokus membatasi ke bidang pekerjaan, yaitu bidang pekerjaan kehutanan. Ya, siapa? Dengan jumlah alternatif 6 sampai 7. Oh ya, dan itu juga nanti kan kalau arahnya ke marketing, otomatis dari itu nanti kan akan kelihatan, oh ternyata yang kebutuhan yang paling banyak di Papua ini adalah akhirnya jatuhnya ke jenis ekskavator ini misalnya kan. Oke lah, dalam ranking misalnya ada ekskavator untuk forestry itu ada yang teratas yang ini, tapi selalu dipilih yang ranking kedua atau ranking ketiga misalnya kan. Misalnya seperti itu, tetap kan tergantung pada user lagi putusannya. Nah, itu bisa nanti jadi suatu evaluasi bahwa jenis ekskavator ini ternyata yang paling cocok sering dipilih di Jayapura, di Papua ini Jayapura. Kan. Untuk pengadaannya pun akhirnya bisa arahnya ke sana juga. Lebih banyak pengadaannya untuk model tersebut gitu ya, Pak ya? Ya, itu nanti bisa dibuktikan dengan laporan penjualan ekskavator mana yang ekskavator di bidang kehutanan, Pak. Menurut hasil dari dulu sampai sekarang itu berapa banyak yang mana yang paling banyak dibeli? Terus jenisnya betul. Ya, baik mana yang paling banyak dipilih dan nanti SPK itu berdasarkan pilihan pengguna. Apakah angka itu memang sama atau tidak seperti tadi Pak Heru sampaikan? Itu cara menghubungkan antara laporan penjualan yang dahulu sampai sekarang dengan SPK-mu nanti. Karena hasil SPK mengatakan ekskavator C. Ternyata pada saat laporan penjualan, ekskavator C memang dia urutan nomor 2, bukan nomor 1 tapi nomor 2. Gitu. Nah itu bisa memperkuat hasil sistemmu bahwa memang sistemmu baik itu dalam memprediksi atau melihat kebutuhan pengguna. Itu tadi yang untuk saran dari penguji 3 terkait bagaimana memvalidasi sistem kita baik atau buruk. Nah ini penjualan ya. Tadi beliau juga sudah sampaikan ada lampiran laporan penjualan karena di marketing yang mungkin bisa dipakai untuk melihat sistemnya nanti gitu. Begitu ya para penguji ya. Selain masalah kelemahan WP Duri kayaknya belum paham baik WP, nanti saya ajar lagi dah. Oke? Siapa? Saran kedua, fokus ke bidang pekerjaan, lampiran marketing penjualan, dengan fokus pekerjaan adalah kehutanan. Baik, terima kasih untuk Duri dan para
penguji, sidang atas nama Duri selesai dengan catatan perubahan, boleh dikatakan perubahan topik, tapi tetap objeknya sama. Terima kasih, sampai ketemu di sidang yang lain. Thank you. God bless. Terima kasih. Oke. Mau sholat. Di luar. Terima kasih. Sama-sama. Dari